Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jenafit pada mata pelajaran Teknik Pemesinan Phrase. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat menarik sekali, yaitu prosedur pembuatan balok segi empat menggunakan mesin phrase. Dalam pembuatan balok segi empat menggunakan mesin phrase, kita dapat menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu secara horizontal dan yang kedua adalah secara vertikal. Pada kesempatan yang pertama ini, kita akan membahas yang horizontal terlebih dahulu. Dalam melakukan pemotongan datar, jenis mesin yang digunakan yaitu mesin fresh horizontal. Jadi, jika kita ingin membuat buah balok segi empat dengan prinsip horizontal, mesin fresh yang kita gunakan adalah mesin fresh horizontal. Kemudian pisau yang digunakan yaitu jenis pisau fresh mantel. Kemudian, langkah yang pertama yaitu kita harus menyiapkan perlengkapan mesin yang diperlukan meliputi ragum mesin arbor dan satu set kolar atau ring arbor dengan diameter lubang yang sama dengan diameter lubang alat potong yang akan digunakan. Jadi harus kita sesuaikan dengan diameter cutter atau alat potong yang akan kita gunakan. Selanjutnya, majukan lengan seperti yang digambar A ini prosesnya. Kemudian lepaskan pendukung arbor atau supportnya. Kita lepaskan ini dulu, bagian ininya. Selanjutnya, bersihkan lubang dan arbor bagian tirusnya. Tirusnya di sini. Ini kan berbentuk tirus arbornya, teman-teman. Ini kecil, ini sampai ini besar. Jadi harus kita bersihkan lubangnya dan tirusnya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di sini. Selanjutnya, pasang arbor pada spindle mesin dan ikat arbor dengan memutar mur mengikat di belakang bodi mesin. Setelah dipasang, kemudian pasang pisau atau cutter dan ring arbor atau kolar pada arbor. Untuk posisi yang benar itu seperti yang di posisi A ini ya teman-teman. Kemudian posisi pengitan yang salah itu di posisi B. Seperti ini bisa dilihat. Kemudian pasang pendukung arbor atau support pada lengan mesin dengan posisi tidak jauh dari pisau dan ikat dengan kuat. Jadi tadi atau yang kita lepas di awal tadi yang dinamakan arbor, pendukung arbor atau support itu kita pasang lagi. Setelah cutternya dipasang, kita masukkan lagi pendukungnya atau supportnya ke sini arahnya. Ini dimasukkan ke sini. Nah, jangan jauh dari pisau dan ikat dengan kuat. Jadi harus pastikan posisi pemasangannya harus kuat. Selanjutnya, pasang ragum pada meja mesin fresh pada posisi kurang lebih di tengah-tengah meja mesin agar mendapatkan area kerja yang maksimal. Jadi nanti ragumnya itu dipasangkan di sini teman-teman. Harus dalam keadaan posisi tengah-tengah untuk mendapatkan area kerja yang maksimal. Misal kita masangnya di pojok kayak gini, nanti kan gerakannya nggak luas dan area kerjanya tidak maksimal. Kemudian lakukan pengecekan kesedaran ragum. Jadi untuk mengecek ragum, kita kan masang ragum di tengah-tengah ya. Harus kita cek terlebih dahulu. Kita dapat menggunakan dua cara, seperti yang ditunjukkan pada gambar yaitu cara A dan cara B. Jika kita menggunakan cara A itu untuk proses pengerjaan yang tidak membutuhkan kepresisian yang sangat tinggi. Kita dapat menggunakan alat yang dinamakan penyiku. Nah, ini kan penyiku. Nah, nanti kita ukur menggunakan penyiku apakah sudah siku atau belum. Jadi ini untuk proses yang tidak membutuhkan presisi yang sangat tinggi. Namun, jika kita mengerjakan benda dengan presisi yang sangat tinggi, kita dapat menggunakan dial indikator. Dial indikator ini prinsip kerjanya yaitu di sini ada sebuah jarum yang nantinya disentuhkan pada bibir ragum di sini. Nah, nanti disentuhkan sampai pada titik nol di sini jarum. Ini kan indikatornya. Nah, nanti kalau misal belum rata atau belum lurus, nanti jarum indikator ini akan berputar atau bergerak. Nah, semisal udah lurus atau sudah sejajar, nanti posisinya akan stabil di angka 0. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, pasang benda kerja pada ragum dengan diganjal paralel pas di bawahnya. Jadi, dalam pemasangan benda kerja, kita membutuhkan sebuah komponen dengan namanya yaitu paralel untuk menopang benda kerja dan membantu kita
memastikan bahwa benda kerja tersebut dalam keadaan rata. Untuk mendapatkan pemasangan benda kerja agar dapat duduk pada paralel dengan baik, sebelum ragum dikencangkan dengan kuat, pukul benda kerja dengan keras secara pelan-pelan dengan palu lunak atau biasanya di bengkel menggunakan palu karet. Nanti kan kita pasang benda kerja yang di bawahnya sudah diberikan paralel, kita kencangkan ragumnya sedikit demi sedikit, jangan sampai kencang banget. Lalu kita pukul pakai palu karet atau palu lunak hingga benda kerja ini benar-benar rapat dengan paralel. Kemudian kita kencangkan lagi dan kita cek apakah paralelnya masih bergerak. Kalau misalnya masih bergerak, pukul kembali benda kerja hingga paralelnya tidak bergerak. Seperti itu. Selanjutnya lakukan setting 0 untuk persiapan melakukan pemakanan dengan cara menggunakan kertas. Untuk settingnya, kita dapat menggunakan dua cara. Yang pertama kita menggunakan kertas, kita juga bisa menggunakan balok penggores. Balok penggores. Kertas ini ya, dan balok penggores seperti ini. Nah, untuk penggunaan kertas ini, nanti biasanya kertas ditempelkan pada benda kerja, di atas benda kerja yang telah diberi air sehingga menempel, dan kemudian disentuhkan dengan cutter hingga kertas tersebut hilang atau sudah tidak ada di atas permukaan benda kerja. Tandanya cutter sudah mendekati benda kerja, tinggal sedikit lagi. Maka dari itu kita dekatkan secara pelan-pelan hingga menyentuh secara tipis pada benda kerja. Kemudian kita atur posisi tersebut dengan skala nonius titik 0. Untuk cara yang kedua yaitu menggunakan balok penggores. Nah, ini untuk pekerjaan yang tidak membutuhkan presisian yang sangat tinggi. Jadi prinsipnya nanti digores di sini untuk memberikan tanda, oh ini toh yang akan dikerjakan batasnya. Seperti itu teman-teman. Kemudian atur putaran dan feeding mesin sesuai dengan keperhitungan atau melihat tabel kecepatan potong mesin fresh. Jadi sebelum kita mengeksekusi benda kerja harus kita hitung dulu kecepatan putarannya, kecepatan feedingnya. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat di video saya sebelumnya yaitu parameter pemotongan mesin fresh. Selanjutnya, lakukan pemakanan dengan arah putaran searah jarum jam bila pisau yang digunakan arah mata sayapnya helikiri. Pemakanan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara manual menggunakan handle yang di sini. Bentuknya biasanya bulat, menggunakan meja mesin ke arah memanjang, atau bisa juga menggunakan otomatis. Jadi nanti gerakannya itu secara otomatis, kita nggak perlu memutarkan sebuah handle-nya untuk menggerakkan mejanya. Dalam menggunakan nonius, ketelitian yang terletak pada handle mesin, pemutaran roda handle, arahnya tidak boleh berlawanan arah. Misalnya ini kita udah setting di angka 2.0 ini. Kita mau gerakkan ke 2.5, tapi kebablasan satu strip. Jangan kita balikkan lagi, teman-teman. Nanti kalau misalnya kita balikkan ke sini, nanti tidak presisi hasil pekerjaannya. Jadi harus kita usahakan harus berada di tepat 2.5, jangan sampai kebablasan dan jangan sampai kita putar kembali ke arah berlawanan. Dan cara yang kedua adalah pengfresan rata, sejajar, dan siku arah atau tegak vertikal. Ini cara yang kedua adalah vertikal. Untuk mengfresh bidang rata dapat digunakan cell and mill cutter. Kalau tadi kan pakai mantel. Nah, kalau yang vertikal menggunakan cell and mill cutter. Dengan cara yang sama, tapi menggunakan mesin fresh yang tegak atau mesin fresh vertikal. Namun dapat juga menggunakan mesin fresh yang universal. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu ya teman-teman untuk materi kali ini tentang pembuatan balok segi 4 menggunakan mesin fresh. Ada dua cara, yang pertama secara horizontal dan vertikal. Semangat belajar, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Sukses selalu, SMK bisa!